الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وزدنا هدى. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi melihat ke arah mimbar, serasa di multazam ya. Luar biasa. Ya, insyaallah yang segaris lurus doanya dikabulkan Allah nanti. Insyaallah. Persis di multazam. Idenya luar biasa nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi wasilah untuk masjid lain, contoh. Kita lanjutkan surat Abasa ayat yang ke-24 ya. Betul ya? Ayat ke-20. 23 belum? Baik. Oh, kemarin tanggung berarti ya. Kalla lamma yaqdi ma amarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا لما يقض ما أمره قال لا يقضي أحد أبدا كل ما افترض عليه. Tidak ada satupun yang bisa menunaikan yaqdi qadha, menuntaskan, mengerjakan, menyelesaikan selamanya segala sesuatu yang telah diwajibkan untuknya. Kalau kata Ibnu Jarir, beliau punya tafsir namanya tafsir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari. Kata beliau, kalla laisa al-amru kama yaqul hadha al-insanu al-kafir min annahu qad adda haqq Allah alayhi fi nafsihi wa malihi bal lam yuaddi ma furida alayhi min al-fara'id li rabbih azza wa jalla. Ini dalam rangka membantah anggapan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia telah menunaikan hak Allah. Bahwa dia telah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam menunaikan hak Allah tersebut sebenarnya tidak ada satupun yang tertunaikan. Makanya mereka disebut sebagai waladdallin. Kalau dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdub itu, al-maghdub adalah yang dimurkai, yang dibenci. Dan tafsirnya adalah mereka orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka sudah tahu ilmu tapi tidak mau beramal. Tidak mau menyembah Allah. Padahal tahu ilmunya. Sudah tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah yang terakhir. Saking taunya, mereka lebih tahu Nabi Muhammad dibandingkan anak mereka sendiri. Ciri-cirinya lebih tahu.
Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Mereka mengenal Nabi Muhammad bahkan sebelum Nabi sampai, Nabi diutus sudah tahu. Cuman karena Nabi Muhammad ini dari keturunan Ismail, bukan keturunan Ishaq. Ya. Ishaq, Yakub, Yusuf. Saudaranya Yusuf, anaknya Yakub, namanya Yahuda. Kemudian dinisbatkan sebagai Yahudi. Jadi ya, Nabi Yakub kan punya 4 istri. Ya. Nabi Yusuf ini termasuk anak dari istri yang keempat bersama dengan Bunyamin. Ya. Tapi dari istri yang pertama, istri kedua, istri ketiga nggak ada anak. Tapi ada yang mengatakan istri kedua ada anak namanya Levi. Tapi dinisbatkan ternyata istri dari pertama. Salah satu anaknya adalah Levi. Ya. Kemudian ditambah S jadi Levis ya. Nah, ini ya. Kalau mau tahu di situ Pak, katanya sih begitu, wallahu a'lam ya. Termasuk anaknya adalah Yahuda. Nah, harapannya Nabi terakhir ini dari nasabnya dia, golongan dia. Mereka mencari tahu siapa nih Nabi terakhir, dicari-cari di Taurat, sudah dikasih tahu, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalurnya adalah Ismail. Karena mereka sudah tahu tapi tidak mau mengakui, maka Allah menyebut sebagai ghairil maghdub. Mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan waladhdallin, orang-orang yang sesat. Kenapa? Mereka beramal tapi tanpa ilmu. Kalau maghdub ini dia berilmu tanpa amal, kalau waladhdallin beramal tapi ilmunya salah. Dia percaya ada Tuhan, ya. Tapi kemudian dalam hal mempertuhankannya keliru. Dia percaya Nabi Muhammad sebagai nabi, percaya mereka, ya. Tetapi kemudian tidak mau mengamalkan sunnah Nabi. Karena bagi mereka ada yang lebih mulia, yaitu Nabi yang sebagai perwujudan Tuhan. Ya. Sehingga kata Ibnu Jarir, orang-orang atau manusia kafir, yaqulu hadzal insanul kafir, mengatakan bahwa annahu qad adda haqqallah fi nafsihi wa mali, sebenarnya dia sudah berbuat untuk Allah, menunaikan hak Allah yang berkaitan dengan jiwanya dan hartanya. Kalau sekarang istilahnya zakatnya banyakan siapa? Kaum muslimin apa mereka yang Nasrani misalnya? Kabarnya Nasrani itu 10% ya. 10%. Hah? Lebih? Persepuluhan gitu ya? Oh, persepuluhan namanya ya? Saya nggak tahu. Persepuluhan ya? Ya mungkin ada yang mu'allaf, saya nggak ngerti lah ya. Atau punya ilmu yang lain, ya kristologi dan seterusnya. Tapi kalau kita 2,5 gitu kan, ya, 2,5 aja masih belum semua gitu yang bayar. Mereka akan mengatakan apa? Ya Rabb, kami sudah berbuat, kami sudah keluarkan harta kami sudah kemudian ibadah, kami sudah menyembah Engkau. Tapi Allah jawab, kalla lamma yaqdi ma amarah. Apa yang telah mereka kerjakan sebenarnya tidak menunaikan sama sekali apa yang Allah perintahkan. Ya. Sehingga amal itu sama dengan menunaikan hak Allah, ternyata kalau amal itu berlandaskan ilmu yang benar. Ya. Maka disebut dengan adaan. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman. Adaan. Apa artinya adaan? Kita berupaya menunaikan haknya Allah. Adaan artinya menunaikan. Bagaimana kita bisa menunaikan salat? Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku mencontohkan seperti apa salat itu sebenarnya.
Jadi salat harus pakai ilmu. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara ibadah haji, kata Nabi. Kalau kita mau menjalankan ibadah haji, seperti apa Nabi haji, seperti itulah kita harus tunaikan haji itu. Kalau tidak, maka semangat kita beribadah kalau tidak dilandasi dengan ilmu, maka masuk kategori seperti ini. Masuk kategori yang lamma yaqdi ma amarah. Ini yang patut kita waspadai. Walaupun status kita muslim, tetapi Ibnu Jarir mentafsirkannya ini khusus orang kafir. Tapi bagi seorang muslim pun, amal yang dilandasi dengan ilmu dialah yang disebut sebagai liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal yang terbaik. Bahkan amal yang tidak sesuai, kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal dengan sebuah amal yang tidak ada tuntunanku padanya, tidak ada perintahku padanya, maka dia tertolak. Kalau tidak, atau kalau tertolak artinya tidak diterima. Minimal itu. Sehingga tidak boleh ditafsirkan maka dia sesat, nggak boleh. Karena bahasa Nabi adalah fahuwa rad. Atau man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang membuat satu amalan yang saya tidak pernah memerintahkannya, dia tertolak. Tertolak aja udah. Tapi masa kemudian kita mengklaim tersebut dan menstigma dengan penilaian sampai kafir, sampai sesat dan lain sebagainya. Kalau dalam hal amal, kecuali dalam hal akidah. Ya. Nah, kemudian karena dalam konteks amal luas nanti. Tidak semua amal yang tidak dilakukan Nabi menjadi terlarang otomatis, tidak. Tergantung, kalau kata Abu Hanifah, apakah salah seorang sahabat juga pernah ngamalin? Apakah salah seorang sahabat pernah mengutarakan hal itu, menyampaikan pendapatnya atau tidak? Lihat dulu. Tidak serta-merta apa yang dari Nabi tidak ada menjadi langsung sesat, haram, tidak boleh dan lain sebagainya. Selama ada rujukannya, minimal sahabat. Itu pendapat Abu Hanifah. Ya. Kemudian dari Mujahid, ya, dikatakan lam yuaddi ma furida alaihi min al-fara'id li Rabbih azza wa jalla la yaqdi ahadun abadan kullama furida alaihi. Seseorang tidak mungkin bisa menyelesaikan semua yang Allah wajibkan atasnya, enggak mungkin. Tidak mungkin. Selamanya enggak mungkin. Contoh. Apakah kita bisa selalu konsisten salat tepat pada waktunya, berjamaah di masjid, safar ataupun mukim, sehat ataupun sakit? Mungkin? Tidak mungkin. Ya. Karena Rasulullah SAW saja ketika sakit, maka beliau sholatnya di mana? Tidak ke masjid, di rumah. Makanya ada hadis, siapa yang terbiasa sholat di masjid ketika dalam kondisi sehatnya dan mukimnya, maka hal yang sama akan dia dapatkan pahala sholat berjamaahnya, walaupun dia sholat sendirian ketika dalam kondisi sakit ataupun safar. Karena ada beberapa kemungkinan. Orang dagang bulan ini bayar zakat tijarahnya, bayar zakat arud tijarah, penghasilan dagangnya. Pasti nggak bulan depan dia akan bayar zakat lagi? Belum tentu. Puasa Ramadan 30 hari, pasti nggak 30 hari kita pasti menjalankan terus? Belum tentu. Karena dikatakan sebagai abadan, selamanya kita melakukan semua yang Allah perintahkan dan wajibkan, belum tentu. Ya. Belum kita bicara apa yang Allah wajibkan kita tunaikan secara sempurna, apalagi. Tentu banyak kurangnya. Salat maghrib tadi 3 rakaat. Apakah kita mengerjakan secara sempurna? Belum tentu. Sujud kita, rukuk kita, iftitah kita, fatihah kita, takbiratul ihram kita, tahiyat kita,
Apakah sudah maksimal? Belum tentu. Ya. Kita belum bicara haji juga. Tahun ini yang berangkat haji totalnya seluruh dunia 7 juta. Tahun ini. Tapi umat muslim dunia berapa banyak? Ya. Yang sudah ngantri sekian puluh tahun, 20 tahun, apakah pasti? Belum tentu. Ternyata apa yang Allah wajibkan saja, itu kita belum tentu mengerjakan, yang dikerjakan belum tentu maksimal, yang maksimal belum tentu diterima. Jadi proses untuk kita meyakinkan diri bahwa amal kita lah yang kemudian akan menjadi tebusan bagi surganya Allah, jauh. Hayhat, hayhat. Sangat jauh kita mengasumsikan itu. Kenapa ayat ini dihadirkan? Karena sebelumnya Allah ingatkan bahwa setiap jalan di kehidupan dunia, summa sabila yasara, summa amatahu fa'akbara. Nanti ujungnya kita akan mati, dikuburkan, summa idza syaa ansyara, kita akan dibangkitkan. Kemudian Allah mengatakan, kalla lamma yaqdi ma amara. Semua yang kau telah lakukan di dunia tidak ada yang sempurna. Ya, tidak ada yang sempurna. Sehingga di padang mahsyar berikutnya Allah turunkan segala kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Ada matahari, ya, kemudian ada awan yang menaungi. Bukan amal soleh. Ketika kemudian, ya, yang mampir ke telaga Kausarnya Nabi SAW, kata Nabi, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Semua umatku akan mampir ke telagaku kecuali yang enggak mau. Kata sahabat, emang ada yang enggak mau ya Rasul? Ada. Jadi kan enggak semuanya ke situ. Walaupun amalnya banyak, belum tentu mampir, Pak. Bahkan ketika mizan, ketika hisab, ditimbang, dihitung amalnya, apakah udah pasti? Belum tentu. Hatta sudah masuk surga masih bisa diprotes. Iya. Ya Allah, kenapa saya doang yang masuk neraka? Saya begini gara-gara dia ada di surga. Konfirmasi, benar. Tarik ke neraka. Oleh karena itu, proses yang disebut di dunia summa sabila yasara, semua jalan di kehidupan dunia sudah dimudahkan. Ujungnya summa amatahu faqara, dimatikan, dikuburkan. Ruh itu dikembalikan ke kuburnya lagi. Kemudian summa idza syaa ansyara, kemudian dibangkitkan. Maka segala proses kebangkitan itu adalah pertanggungjawaban terhadap semua amal kita yang sebenarnya tidak ada satupun yang sempurna. Tidak ada satupun yang sempurna amalnya. Kalau sudah beramal atau semua kewajiban Allah tidak menjadi jaminan semua kita mengerjakan. Yang kita kerjakan belum tentu sempurna. Yang sudah kita usahakan sempurna belum tentu ikhlas. Yang sudah kita usahakan ikhlas belum tentu diterima. Karena itu prosesnya panjang. Sehingga apa yang kita banggakan, Allah sedang meredam orang-orang yang kemudian hidupnya menyombongkan dengan amalnya. Ingat, memang Anda amalnya kami mudahkan, tapi ujungnya Anda mati, Anda dikuburkan, Anda dibangkitkan, dan hari kiamat ketika dibangkitkan menjadi pembuktian bahwa amal Anda tidak ada satupun yang sempurna. Kalla lamma yaqdi ma amara. Tidak ada satupun di antara manusia selamanya yang mengerjakan kewajiban yang Allah wajibkan, seluruhnya tidak ada. Kemudian la yaf'aluhu hatta al-an. La yaf'aluhu al-an hatta tanqadi al-muddah wa yafragha al-qadaru min bani Adam mimman kataba ta'ala an lahu annahu sayujadu minhum wa yukhraju ila ad-dunya wa qad amara bihi ta'ala kaunan wa qadara. Fa idza tanaha dhalika 'inda Allah anshara Allahu al-khalaiqa wa 'adahum kama bada'ahum. Kalau sudah, ini makna berikutnya. Kalau sudah dibangkitkan idza syaa ansyara, kalau sudah dibangkitkan maka kalla hari itu lamma yaqdi ma amara, enggak ada satupun yang bisa mengqadha,
amalnya yang dulu ketinggalan di dunia. Ini makna yang kedua. Jadi proses sudah dibangkitkan itu, kan qada itu mengganti amal di luar waktunya. Puasa Ramadan nggak sempurna, maka mengganti puasa Ramadan di bulan selain Ramadan disebut puasa qada. Salat subuh bangun jam 6 lewat 20, setengah 7, udah keluar waktunya. Salat subuhnya disebut dengan salat subuh qada. Berarti mengqada itu mengerjakan amal ketika sudah keluar waktunya. Nah, kata Allah, idza syaa'a ansyara. Nanti ada saatnya orang dibangkitkan semua. Ketika sudah dibangkitkan, tidak ada satupun yang bisa mengqada perintah-perintah Allah yang belum dikerjakannya di dunia. Tidak ada satupun yang bisa mengqada. Ya. Dalam hal salat. Salat itu kata Nabi, la kaffarata laha illa dzalik. Tidak ada kafarat salat kecuali salat itu sendiri. Bahkan jumhur sepakat selain Ibnu Hazm al-Zahiri. Jumhur ulama sepakat kecuali Ibnu Hazm al-Zahiri. Apa kesepakatannya? Tidak bisa menandingi dan menggantikan salat wajib yang telah al-faidah yang telah lalu enggak pernah kita lakukan, diganti dengan salat sunnah sebanyak apapun, sesering apapun enggak bisa menggantikan. Karena la kafarata laha illa dzalik. Maka dalam mazhab jumhur dikatakan, siapa yang dulu pernah meninggalkan salat, maka cara menggantinya adalah kembali salat setiap salat fardu. Kita pernah nggak salat mungkin usia SMA 3 tahun. Gimana cara gantinya itu? Caranya adalah setiap selesai salat fardu, salat lagi. Karena nanti kalau sudah dibangkitkan, kalla lamma yaqdi ma amar, nggak bisa qada lagi di sana. Ramadan yang sudah berapa tahun kita pernah nggak puasa, ya. Maka menggantinya dengan apa? Nggak bisa juga dengan puasa sunnah. Kita bayar puasa qada itu, puasa Ramadan yang dulu pernah kita lewatkan, bayar puasa itu. Karena nanti kalau sudah dibangkitkan, kalla lamma yaqdi ma amara, nggak ada lagi yang bisa mengqada apa-apa yang pernah Allah perintahkan dulu di dunia. Kalau di dunia lewat waktunya masih bisa qada, tapi kalau sudah dibangkitkan lewat waktunya di dunia udah nggak bisa qada. Artinya makna berikutnya apa? Dunia ini tempat beramal dan mengganti semua amal. Yang pernah lewat-lewat, amal-amal yang pernah terlewatkan, yang tidak tertunaikan, yang lupa tertunaikan, yang lalai tertunaikan, semuanya digantinya di dunia. Di sana udah nggak bisa ganti lagi. Ini makna yang kedua. Sehingga usina si wa iyyakum, ya. Selama umur masih dikandung badan, usia masih Allah titipkan, nyawa masih Allah anugerahkan, kesempatan kita untuk memaksimalkan amal dan mengganti semua amal yang pernah kita lewatkan. Zakat, ya. Zakat mal kita, zakat fitrah kita, ya. Kalau haji masih man istata'a ilaihi sabila. Tapi kalau dulu sempat kita mampu, tapi lalai, kata para ulama, minimal taubatan nasuha sudah. Sekarang udah nggak mampu lagi, gimana caranya? Nggak bisa qada juga kan? Dulu pas lagi tingkatnya karirnya bagus-bagusnya, hartanya lagi banyak-banyaknya, kemudian dianjurkan haji dan haji nggak mau dia. Nah nanti dulu lah, ini masih fokus kerja, nggak mungkin ninggalin sekian lama kerjaan. Sekarang sudah pensiun, kemudian sudah usahanya bangkrut, sudah turun ekonominya, mengqadanya gimana? Nggak bisa lagi. Karena diikat dengan man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu. Sementara sekarang udah nggak mampu, maka taubatan nasuha. Tapi kalau zakat fitrah, ya insyaallah mudah, kayaknya nggak mungkin terlewatkan. Apalagi panitianya banyak, ya. Di masjid ada, di kantor ada, di lembaga sosial ada, banyak diingatkan terus. Tapi kalau zakat mal, zakat emas, udah banyak emasnya, ya. Zakat pertanian, hasil tani, ya, udah berkali-kali panennya. Kemudian zakat peternakan, ya, ternak dombanya banyak, kambingnya juga banyak.
Ya. Kemudian misalnya apalagi zakat urut tijarah, perdagangan setahun sekali dihitung neracanya berapa, penghasilan pengeluarannya dihitung, kemudian melebihi nisab atau tidak. Ya. Ini yang kemudian menjadi hutang-hutang kepada Allah yang harus qada. Maka Allah katakan kalla lamma yaqdi ma amara. Selama hidup di dunia janji Allah apa? Tsummas sabila yassara. Semua jalan Allah mudahkan kalau kita mau. Mau berbuat baik mudah, mau berbuat buruk mudah. Tetapi nggak bisa lagi di akhirat kita mengqadha itu. Begitu juga sebaliknya. Apa-apa yang Allah perintahkan untuk dijauhkan, di sana nggak bisa qadha taubat lagi, Pak. Di dunia cuma bisa kita taubatnya. Di sana nggak bisa qadha taubat. Ya. Mungkin ada sebagian kita yang ya pernah terjerat dengan riba, mungkin ada yang pernah ya harus nemenin tamu dari mana, kemudian minum seteguk dua teguk misalnya, ya biar peletok misalnya gitu ya, ini peletoknya yang hilang tapi di sebirnya doang begitu, ya. Kemudian ada yang mungkin terjebak pernah dengan perempuan dan lain sebagainya. Maka dunia ini tempat yang Allah berikan masih mudah melakukan itu semua. Mungkin pernah durhaka sama orang tua, mungkin pernah zalim sama siapapun dan seterusnya. Dunia tempatnya. Di sana udah nggak bisa qadha lagi. Nanti transaksinya beda di sana. Transaksinya saling mengadukan saja. Ya. Wahai Allah, saya pernah dibunuh si fulan, saya pernah dipukul si fulan, saya pernah difitnah si fulan, saya pernah dihina si fulan, saya pernah hartanya dimakan si fulan. Kan kata Nabi ada 5 kan? Ya, daraba hadha wa safaka dama hadha wa akala mala hadha, kemudian wa syatama hadha wa qadhafa hadha. Ada 5. Diaduin sama Allah. Ya, diadukan kepada Allah, kemudian pahalanya dikirimkan. Ya, masih ada yang ngadu, pahalanya habis, maka dosa orang itu ditimpakan kepada dia. Nauzubillah min dzalik. Maka kata Nabi, ini orang yang muflis, orang yang bangkrut yang seperti ini. Ya. Tetapi dunia tempat kita menyelesaikan semua. Yang belum salam-salaman di dunia, salam-salaman lah. Ya, saling memaafkan. Ya, di sana udah nggak lagi kotor-kotoran itu. Ya, yang belum kemudian saling melapangkan, lapangkan. Yang masih ada hutang piutang lunasi atau minta keikhlasan, jujur aja, Pak, saya nggak punya duit, Pak. Gimana nih, Pak? Maafin gimana nih kira-kira? Atau kalau saya mati maafin ya. Tapi sekarang saya usahakan dulu nih, mudah-mudahan bisa kebayar. Biar saling melapangkan gitu. Ya. Kemudian apalagi misalnya kesalahan-kesalahan kita kepada manusia, saling terbuka. Sehingga dunia tempat menyelesaikan, bukan di sana kita menyelesaikan. Ayat ini menjadi satu pijakan kita. Allah mengingatkan tentang hal itu. Kalla lamma yaqdi ma amara. Ini pendapat yang kedua. Kemudian berikutnya adalah segala sesuatu yang telah mereka kerjakan hatta tanqadil muddah, sampai masanya habis, yaitu ketika kematian menjemput, an sayujadu minhum wa yukhraj ila dunya wa qad amara bihi ta'ala kaunan wa qadara wa a'adahum kama bada'ahum. Nanti akan mereka temukan semua, akan mereka jumpai semua. Semua yang dari mereka baik buruknya, tidak ada satupun yang luput dari catatan. Sayujadu minhum, akan mereka dapati, akan mereka jumpai. Ya. Dalam surat Ali Imran misalnya Allah katakan, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su. Hari di mana semua kebaikan akan dihadirkan dan keburukan pun akan muhdara, dihadirkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha. Tidaklah mungkin Allah menzalimi timbangan siapapun walaupun sebesar biji zarrah. Kebaikan ditimbang, keburukan ditimbang, semua proporsional. Ada nilainya masing-masing. Ya. Ini yang Allah janjikan, kalla lamma yaqdi ma amara. Kemudian Allah mengingatkan, falyanzuril insanu
ila ta'ami. Maka hendaklah setiap manusia kembali memperhatikan tentang makanannya. Kembali memperhatikan makanannya. Kenapa ya? Udah ngomongin akhirat, di sana udah nggak ada lagi urusan mengkodok-kodok, ganti rugi nggak ada di sana, ya nggak bisa kemudian menunaikan apa yang kita lewatkan di dunia. Tiba-tiba Allah bilang, maka hendaklah setiap manusia memperhatikan kembali makanannya, melihat-lihat apa yang mereka makan. Sebab kalau kita ingat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih pantas menjadi tempat kembalinya. Ketika ibadah kita baik, sholat kita baik, kemudian zakat kita tunaikan, puasa kita rajin, haji sudah kita lakukan, umrah tiap bulan, hubungan sama orang baik, silaturahim baik, dan seterusnya. Tapi ada daging yang tumbuh dari harta yang haram. Kata Allah, lihat kembali makanan yang kita makan. Pastikan apa yang kita makan adalah apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Ya ayuhan nas, dalam surat Al-Baqarah. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Makanlah wahai manusia semua yang ada di atas muka bumi yang halal-halal dan tayyib-tayyib. Dan jangan pernah mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Bahkan dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, khusus kalau tadi manusia, ini orang beriman. Kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah hanya yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah kalau memang kalian betul-betul beribadah kepada Allah. Sehingga kata para ulama, Pak, ayat ini menjelaskan, kalau kalian betul-betul ibadah kepada Allah, makanlah yang baik-baik saja yang kami rizkikan. Kenapa ada perintah makan yang baik-baik dan dikaitkan dengan ibadah? Apa kata para ulama? Seperti apa ibadahmu, itu semua disebabkan apa yang dimakan. Malas ibadah, kemudian nunda-nunda ibadah, kemudian menyepelekan ibadah, kemudian tidak semangat ibadah, melupakan ibadah, maka ada sesuatu yang dimakan yang salah. Tapi semakin kemudian Allah mengatakan falyanzur, maka lihatlah kembali wahai setiap manusia apa yang kalian makan, seperti apa makanan kalian, dan seterusnya. Maka in kuntum iyyahu ta'budun, seperti itulah ibadah kalian. Kalau memang kalian kata Allah betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat buat saya pribadi dan kita semua. Artinya apa? Apa yang kita makan, kalau dalam Al-Qur'an dikatakan halalan thayyibah, halal jelas. Tapi thayyib ini ada beberapa kategori. Contoh. Kategori thayyib itu baik dari sisi apa yang kita makan dengan sesuai kondisi kita. Tentu bagi orang-orang yang punya darah tinggi, riwayat darah tinggi, ya, otak sapi itu kan halal. Otak sapi halal, enak lagi kan, kalau dibikin gulai begitu ya. Tapi apakah thayyib? Baik tidak? Kan tidak. Misalnya sirup itu yang sudah bertuliskan halal sekalipun, tapi bagi orang yang punya riwayat diabetes menjadi thayyib atau tidak? Kan tidak. Ya. Kemudian dari sisi cara mengolahnya, baik atau tidak? Contoh misalnya, kalau zaitun yang mengandung minyak, itu biasa dikonsumsi dengan cara dimakan dan dijadikan sebagai salad. Ya. Minyak itu dimakan langsung, tidak melalui proses pembakaran dan dipanaskan. Kadang-kadang kita nih ibu-ibu, ya, ada yang mengganti minyak kelapa sawit jadi minyak zaitun, tapi tetap buat digoreng juga. Ya. Caranya tetap
goreng juga, kena api juga. Gitu. Seperti garam. Nabi itu kata hadis paling suka makan pakai garam. Tidak Nabi makan kecuali pakai garam. Padahal garam kan dibutuhkan. Setiap kita kan butuh yodium. Ya. Tapi kenapa kalau buat orang yang darah tinggi, ya, kolesterol dan seterusnya, makan garam itu boleh banyak-banyak, Pak? Nggak boleh. Dia sehari takarannya cuma boleh maksimal 1 sendok teh garam itu. Ya. Tapi itu rumusnya karena dicampurin dengan masakan. Tapi kalau Nabi dicocol, ya, ditaburkan di makanan yang sudah jadi dan matang. Ya. Kemudian bagi orang diabetes misalnya, ini kalau makan nasi itu kan nggak bagus yang panas, Pak. Ya, justru lebih sehat makan nasi yang dingin. Padahal sama-sama nasi, tapi toyibnya beda. Dari sisi apa? Ya, kondisi nasinya untuk dimakan. Nah itu toyib dari sisi kondisi makanannya, kemudian cara mengolahnya. Begitu juga dengan cara makannya. Nabi SAW makan pakai tangan, walaupun diprotes ya, sama sebagian. Bagaimana kita makan pakai tangan? Kalau kita makan sop misalnya, ya, itu nggak ada yang keambil. Cuman kita malu aja, budaya kita nggak bisa makan kemudian diseruput begitu kan mangkoknya. Padahal kalau kita lihat biasa aja. Ini makan pakai tangan. Kita tahu di sini ada banyak enzim untuk yang memudahkan pengolahan makanan di mulut kita. Begitu juga tentang makan nggak boleh berdiri atau minum tidak boleh berdiri. Kata Nabi la yashrabanna ahadukum qa'ima. Bukan tentang minumannya yang tidak halal, tapi minumannya halal tapi tidak minum dengan duduk itu menjadi tidak thayyib. Secara medis diungkap kalau misalnya minum sambil berdiri, ternyata ada rongga itu yang jadi terbuka. Ya, jadi air bisa punya potensi masuk ke paru-paru atau apa gitu. Subhanallah. Tapi Nabi bilang minumlah sambil duduk, jangan berdiri. Yang salah bukan minumannya, tapi thayyib atau tidak thayyib dalam hal cara minumnya. Maka thayyib itu bukan hanya dia baik atau tidak baik, tapi konteksnya seperti itu. Begitu juga tentang kapan makan, kapan minum. Ya. Sehingga Nabi mengatakan tentang sekarang konsepnya ditemukan namanya intermittent fasting. Ya. Puasa kurang lebih 12-14 jam nggak makan. Membiarkan tubuh kita melakukan mekanisme yang disebut dengan autofagi misalnya. Ya. Kalau dibiarkan lapar, maka sel hidup itu kelaparan, dia akan makan sel-sel mati yang ada pada tubuh kita. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika tubuh kita puasa, tidak ada satupun yang masuk, kurang lebih 12-14 jam. Kalau kita enak ngitungnya, sahur jam 4, buka puasa jam 6 maghrib, 14 jam. Puasa rahasianya ternyata. Maka kata Nabi, asumu yauman wa aftiru yauman. Saya sehari puasa, sehari tidak puasa. Kita mengenal dengan puasa Daud misalnya. Belum lagi bicara tentang Nabi tidak pernah makan ba'da isya. Kecuali Ramadan. Karena Ramadan beliau hanya makan sebentar, sedikit untuk iftarnya, kemudian beliau maghrib, baru makan besar setelah pulang tarawih. Tapi selebihnya setelah isya adalah Nabi untuk tidur istirahat. Dan bangunnya di sepertiga malam terakhir yang ternyata secara kesehatan pun kondisi paru-paru dalam kondisi recovery. Subhanallah, tatanan hidup Nabi nggak pernah didrive oleh dokter spesialis apapun, langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah yang thayyib, seperti itu hilah hidupnya. Nggak pernah sakit. Ya, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang, gitu kan? Walaupun itu bukan hadis Nabi. Luqaymat yuqimna sulbahu, hanya butuh beberapa suap yang menegakkan tulang punggung kita, belakang kita. Sulusun li ta'amihi, sepertiga buat makanan, wa sulusun li syarabihi, sepertiga buat minuman, wa sulusun li nafasi, sepertiga buat nafas. Ya. Kadang-kadang nafas ke bagian terakhirnya doang, sendawanya doang. Ya. Udah makan penuh, minum penuh, tandanya sisa dikit apa? Sendawanya nih. Itu sisanya dikit gitu. Ya. Selebihnya apa? Penuh aja kembung misalnya. Nah ini bukan falyanzurul insanu ila ta'amih, lihatlah tentang makanan bukan hanya status halalnya,
bukan hanya tentang dari mana didapatkannya, tetapi thayyib atau tidakkah apa yang kita makan itu. Waktu makan, cara makan, ngolah makan, seperti apa objek yang kita makan, dan seterusnya. Itulah kethayyiban makanan kita. Nah, berikutnya juga, ketika Nabi mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyanzurul insanu ila ta'ami, lihatlah makanan Anda. Maknanya apa? Kita ambil satu hadis Nabi, pertama kali Nabi datang tiba di kota Madinah, proses hijrah. Ya mumpung masih Muharram. Ya. Nabi pertama kali datang ke kota Madinah memberikan 4 pesan. Salah satu pesannya adalah wa at'imut ta'am. Biasakan berbagi makanan. Maka lihat apa yang kita makan bukan hanya semata-mata untuk kita makan. Apa yang kita makan, seperti apa kita membagikannya juga kepada yang lain, memperhatikan yang lain. Maka dalam konteks makanan kata Nabi, tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian. Man bata syab'an, orang yang tadi malam bisa tidur kenyang, bisa tidur dalam kondisi kenyang, wajaru ila jambi jau'an wa ya'lam, sementara tetangganya dalam kondisi lapar dan dia tahu kondisi itu. Maka bagikanlah makanan kata Nabi, wa'timut ta'am. Dan ini perlu digarisbawahi. Bagikan makanan, bukan foto makanan. Sebab yang banyak dibagikan hanya foto makanannya doang. Ya. Banyak yang nge-share foto makanan di grup WhatsApp, status WhatsApp, ya, di Instagram, di YouTube, ya. Cuman ngasih foto makanannya doang. Atau misalnya asap masakannya doang. Pintu dibuka, ya. Ini kayaknya lagi bikin semur jengkol nih, nyampe asapnya ke rumah. Ya, bikin sayur asem, ya sambal terasi, ikan asin, nyampe bukan makanannya, asapnya doang nyampe ke rumah, Pak. Masya Allah. Padahal perintahnya bagikan makanan itu. Termasuk juga yang terakhir adalah kata Nabi dalam hadis riwayat Suhaib Ar-Rumi, beliau mengatakan bahwa khairukum man raddas salam wa at'amat ta'am. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang menjawab salam dan memberikan makan kepada orang. Sehingga Nabi mengkhususkan orang-orang yang gemar memberikan makan kepada orang, kata Nabi, akan dipersilahkan masuk ke dalam surga melalui pintu yang paling sebelah kanan. Ya, saat dibangkitkan nanti, ya, kita berada di sebelah kanan, fa ashabul maimanah, tapi ada golongan yang paling kanan lagi, yang akan masuk surga paling sebelah kanan. Mereka adalah orang-orang yang gemar memberikan makan kepada orang lain. Nah, ini tentang falyanzuril insan ila ta'ami. Hendaklah kita memperhatikan tentang makanan kita, bukan tentang seberapa banyak kita makan, bukan seberapa banyak kita menumpuk makanan, bukan seberapa banyak kita punya makanan, tetapi seberapa sering kita mengevaluasi makanan kita dan memperdulikan orang lain terhadap apa yang kita punya dari makanan kita. Ini yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan. Ini masih panjang tentang ila ta'ami pada ayat ini penjelasannya. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.